Bersyukur pada Allah Ta'ala, barusan kuliah subuh oleh Bapak Kiai Haji Rais, dan selanjutnya adalah kuliah syuruk karena sudah hampir terbit. Ya, alhamdulillah kita yang melengkapi saja karena waktunya juga sudah hampir syuruk. Alhamdulillah nanti juga sebenarnya tafsir fiqhus syam dari gambaran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Nah, itu intisarinya sudah beliau sampaikan. Alhamdulillah. Dan satu hal yang menarik diantaranya bahwa untuk Ramadan tahun ini mengawalinya kompak, mengakhirinya sedikit berbeda. Jadi kemungkinan ada potensi perbedaan, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kiai Darman bahwa kemungkinan hari rayanya di Indonesia ada dua macam, hari Jumat dan hari Sabtu. Yang hari Jumat punya peluang orang Jumatan bagi yang memahami kalau Idul Fitri atau Idul Adha sudah sholat atau sudah sholat Id, maka cukup sehingga tidak Jumatan. Itu ada. Tapi Majelis Takjim Muhammadiyah tetap memutuskan untuk ada Jumatan dengan dalil hadis wa inna mujammi'un. Nabi menegaskan kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Bagi masyarakat yang memilih tidak Jumatan, alternatifnya adalah sholat zuhur. Tapi yang ekstrim ada tidak sholat Jumat, orang bukan di sana. Jadi dianggap sudah gantinya sholat Jumat adalah sholat Id. Itu ada. Dan kami di Majelis Takjim Muhammadiyah Solo ini sering mengadakan kajian-kajian semacam itu, tapi kita tetap mengikuti keputusan Majelis Takjim Pusat bahwa yang namanya Jumat tetap dilaksanakan, apalagi bagi takmir hendaknya untuk tetap mengadakan. Ini sekedar untuk menambah informasi dan saling menghormati. Karena kemungkinan pemerintah akan memilihkan genap 30 hari. Jadi potensi perbedaan di Indonesia itu adalah ketika ada yang menginformasikan secara ilmu falak bahwa Ramadan 29 hari. Sementara dari dahulu kala pemerintah rata-rata itu 30 hari. Mau diadakan datang ke pantai-pantai untuk ru'yatul hilal atau tidak, ada sidang isbat atau tidak, biasanya tetap menggenapkan 30 hari. Nah, ini yang masalahnya. Dan Nabi Muhammad SAW menjalankan siam Ramadan selama 9 kali, itu 2 kali menggenapkan. Berarti sisanya berapa? Dari 9, 2 kali menggenapkan, sisanya berapa? 7, itu 29 hari. Jadi aslinya Ramadan itu 29 hari. Tapi hanya 2 kali Nabi menggenapkan karena mendung. Nah, masalahnya di Indonesia mendung terus dan bahkan hujan terus, makanya menggenapkan terus. Nah, itu problemnya. Baik, sama rahmatullah, untuk menambahkan materi kita pada tafsir, yaitu surat At-Takwir. Ini pada pertemuan yang lalu kita baca 7 ayat ya.
kita akan nambah beberapa ayat saja karena mengingat waktunya. Ya. Silakan dibuka terlebih dahulu. Ya. Jadi sekarang di halaman 255. Kita baca ayat 8, kemudian kita sampai ayat 14 atau 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Kita baca sampai ayat 14. Berarti di sini masih lanjutan dari 7 ayat pertama. Karena dalam surat At-Takwir ini ada 29 ayat. Kita akan baca ayat 8. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Ayat 9, karena dosa apakah dia dibunuh? Ayat 10, ketika lembaran-lembaran catatan amal manusia itu dibuka. Ayat 11, dan apabila langit dilenyapkan. 12, dan apabila neraka jahim dinyalakan. 13, dan apabila surga didekatkan. 14, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Jadi lagi-lagi Allah di dalam menyusun ayat itu secara bertahap, tapi endingnya adalah mengingatkan manusia. Pada 7 ayat pertama Allah bersumpah dengan berbagai makhluknya dari matahari, atau menggambarkan bagaimana kondisi matahari, bintang, gunung, unta, hewan liar, laut. Tapi ujung-ujungnya di ayat 7 adalah untuk mengingatkan bahwa manusia yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Kemudian dari ayat 8 ini diingatkan bagaimana pertanggungjawaban manusia, di antaranya pembunuhan, ya, kejahatan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian nanti ketika catatan amal dibuka, langit dilenyapkan, neraka jahim dinyalakan, surga didekatkan, maka pada ayat 14 alimat nafsum ma ahdarat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Maka pada ayat 14 ini mengingatkan lagi manusia. Manusia diingatkan bahwa nanti setiap manusia, setiap jiwa akan tahu bahwa apa yang pernah dikerjakan di dunia ini tercatat, terekam, dan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak bisa mengelak. Walaupun kalau bahasa dunia CCTV-nya dimatikan, tetap Allah mencatatnya. Jadi
Di dalam ayat 8 ini mengingatkan peristiwa yang viral beberapa saat yang lalu. Jadi apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh, dan nanti akan ditanya seseorang yang membunuh prajuritnya sendiri, membunuh ajudannya sendiri, ya, terlepas dia percaya Al-Quran atau tidak, sama di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau hukuman Allah, pembunuh bukan sekedar di penjara, tapi dihukum mati. Dan di Indonesia rupanya sudah menerapkan syariat Islam, pembunuh dihukum mati, tinggal menunggu kapan eksekusi. Ini hanya sekedar mengkaitkan saja. Kemudian kita bisa lihat penjelasannya di halaman 263. 263 di sana, wa idzal mau'udatu su'ilat. Al-mau'udah artinya bayi perempuan yang dipendam hidup-hidup. Orang-orang Arab dahulu pada masa jahiliyah mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka. Hal ini mereka lakukan ada kalanya karena takut miskin, dan ada kalanya pula karena takut aib bila nanti anak-anak perempuannya ditawan kemudian dijadikan budak. Jadi unik, orang Arab satu sisi, mohon maaf ini, hobinya menikahi banyak perempuan, tapi sisi yang lain ketika masih bayi mereka dibunuh gitu. Ya kan, mereka yang punya perempuan merasa malu. Jadi yang dibanggakan adalah anak laki-laki. Tapi sisi yang lain mereka sendiri butuh banyak perempuan. Jadi kontradiksi antara produksi dengan kebutuhan. Tapi itulah yang mereka lakukan. Dan ini sebelum datangnya Islam, artinya sebelum risalah Muhammadiyah, sebelum Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islamiyah. Jadi datangnya Nabi benar-benar menyelamatkan umat, menyelamatkan masyarakat, bahkan mengangkat martabat wanita. Kalau bahasa sekarang, emansipasi wanita. Jadi betul-betul kaum wanita dilindungi dengan datangnya Islam. Kaum wanita benar-benar terhormat di saat Islam datang. Setelah sekian abad, kaum wanita dihinakan, kaum wanita dilecehkan, kaum wanita direndahkan, tidak dimartabatkan, tidak boleh dapat warisan, tidak punya hak ini dan itu. Betul-betul setengah manusia atau ibaratnya budak. Makanya orang-orang Arab waktu itu, daripada nanti si bayi ke depannya tersiksa, sengsara, mendingan mati saja. Dan mereka yang punya anak juga malu, punya anak yang diperbudak oleh pihak lain, maka dibunuh. Jadi logika mereka seperti itu. Sekalipun mereka punya niatan menyelamatkan anaknya itu, tapi tetap saja dimintai pertanggungjawaban. Sekalipun itu belum datang syariat Islam, tapi sudah ada syariat-syariat sebelumnya, dan nyawa tidak bisa disia-siakan begitu saja. Kita lanjut. Dan apabila perempuan ditawan, maka ia akan menjadi budak milik orang yang melawannya. Bayi-bayi perempuan yang mati dikubur hidup-hidup ditanya. Maksudnya ialah membangkitkan kasus penguburan ini secara keseluruhan untuk dimintai tanggung jawab. Sesungguhnya
bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu tidaklah dimintai pertanggungjawaban, karena mereka adalah orang-orang yang teraniaya. Dengan demikian berarti yang ditanya adalah para pelakunya atau orang-orang yang menguburnya hidup-hidup, yakni atas dosa apakah bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Hal ini tidak lain merupakan celaan yang keras terhadap pembunuhnya dan sekaligus sebagai kecaman terhadap perbuatan kriminal yang dianggap oleh Al-Quran sebagai tindakan yang sangat keji. Hingga Al-Quran sendiri menyebutkan masalah ini dalam konteksnya mengenai kejadian-kejadian semesta alam serta perubahannya yang total, itu hari kiamat. Jadi sekedar tambahan bahwa sekalipun secara hukum ya, pembunuhnya akan diminta pertanggungjawaban tentunya, tapi bagi yang terbunuh, kalau dia tidak punya dosa, dia terlahir alal fitrah, bahwa anak yulatu alal fitrah, anak terlahir dalam keadaan fitrah, lalu kemudian dibunuh, maka meninggalnya dalam keadaan suci, sekalipun di zaman jahiliyah, sehingga dianggap bayi-bayi yang terbunuh hakikatnya dimasukkan ke dalam surga. Jadi satu sisi kita melihat sebagai krisis kemanusiaan, pembunuhan yang keji, tapi untuk si korban, bagi si bayi yang terbunuh itu hakikatnya mendapatkan kesempatan di akhirat masuk surga. Terlepas perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan karena belum punya amal soleh ya tidak masuk surga. Nah, terus gimana? Masuk neraka juga nggak ada dosanya. Akhirnya ada pendapat yang aneh-aneh baina manzilata ini. Jadi tidak masuk surga, tidak juga masuk neraka, gantung lewat-lewat. Ini Mu'tazilah, pendapat Mu'tazilah yang tidak bisa kita terima. Enggak cetol kalau begitu. Ya jelas kalau terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, ya pasti sudah Allah tetapkan masuk ke dalam surga. Di dalam firman-Nya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apakah dia dibunuh, terkandung ancaman yang berat bagi setiap orang yang menyerang jiwa yang tak berdosa dengan cara membunuhnya. Membunuh jiwa secara aniaya tanpa alasan yang hak merupakan dosa yang paling besar. Pelakunya kelak pada hari kiamat akan menerima siksaan yang sangat keras, seperti yang telah dijelaskan oleh ayat-ayat yang cukup banyak jumlahnya di dalam Al-Quran. Jadi pembunuhan kapanpun, dimanapun, dimintai pertanggungjawaban. Nih, saya boleh minum ya. Jadi kapanpun, dimanapun, siapapun pembunuh di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, ini hanya mengkaitkan peristiwa bahwanya pembunuh 6 laskar ya, yang di KM 50 tol itu juga walaupun tidak terungkap secara jelas, Allah Maha tahu dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban dari pelaku eksekusinya sampai otak ya, dalamnya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau toh tidak terungkap di dunia, pasti akan terungkap di akhirat. Jadi jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain saat ini. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban.
Jadi ayat-ayat semacam ini menjadi pengingat jangan sampai khususnya umat Islam melakukan perbuatan keji, pembunuhan terhadap siapapun. Jadi benar-benar darah itu dilindungi, tidak sembarangan, baik pembunuhan dengan apapun, ya, bisa dengan meracuni, bisa dengan melakukan apapun caranya, itu tetap kalau tujuannya adalah membunuh akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian membunuh jiwa secara aniaya tanpa alasan yang hak merupakan dosa yang paling besar. Pelakunya kelak pada hari kiamat akan menerima siksaan yang sangat keras, seperti yang telah dijelaskan oleh ayat-ayat yang cukup banyak jumlahnya di dalam Al-Quran. Ada catatan di bawah nomor 15. Lihat buku Al-Khotoya fin Nadhairil Islam, karya penulis sendiri, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Dosa-dosa dalam Islam. Ini hanya rujukan. Masalah ini merupakan masalah pertama yang dihisab atas manusia kelak di hari kiamat. Sehubungan dengan hal ini, Nabi SAW telah bersabda, Inna awwala ma yahkumu bainal ibadi fid dima. Sesungguhnya masalah yang paling pertama diputuskan di antara hamba-hamba kelak pada hari kiamat adalah masalah darah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ini mohon maaf, waktunya gimana? Sudah suruh ya. Dan kelihatannya di depan sana ada menu khusus. Karena itu cukupkan sekian, dan insya Allah kita akan melanjutkan pada ayat 10. Tolong dibatasi dengan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf tadi sangat-sangat lambat karena dari maghrib saya punya acara kehujanan, kemudian melanjutkan kajian juga di daerah Wonorejo, Karanganyar, dan kehujanan juga hanya kurang fit tidurnya bablasan. Mohon maaf, dan alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Anak Ais yang sudah mengisi materinya terlebih dahulu tentang fikih siang. Mudah-mudahan dapat pahala dari Allah Ta'ala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.